Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leonie Alesibama dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi akan menjelaskan tugas Pascal nomor 3 berdasarkan program yang saya buat. Jadi di sini saya telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab berdasarkan program yang telah saya buat itu. Nanti bisa kalian lihat sendiri di layar. Oke, jadi dimulai untuk pertanyaan pertama. Ngomong kenapa saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ini? Karena saya itu orangnya pelupa, jadi takutnya nanti penjelasannya itu kurang. Ya, penjelasannya itu nanti takutnya kurang, bahkan mungkin bisa saja meskipun saya sudah menjelaskan ini, penjelasannya itu masih tetap kurang. Jadi untuk pertanyaan pertama itu adalah perintah program dan apakah program itu boleh tidak digunakan dalam Pascal ya. Jadi untuk perintah program itu gunanya untuk menampilkan judul dari program yang kita buat. Dan apakah program ini tuh boleh tidak digunakan? Pertanyaannya itu ini tergantung pada compiler yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya compiler yang kita gunakan itu memiliki aturan ketat yang dimana program ini itu harus digunakan agar program Pascalnya itu bisa berjalan, maka kita harus menggunakan perintah program ini. Tapi ada juga compiler yang tidak terlalu ketat, jadi misalnya kita tidak menggunakan perintah program sekalipun, programnya itu bakalan tetap berjalan. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2, itu var. Perintah var, jelaskan variabel apa saja yang dibuat serta tipe datanya. Lalu apa yang terjadi jika asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan, dan bagaimana jika tipe datanya tidak dibuat? Pertama itu penjelasan mengenai var. Var ini tuh untuk mendeklarasikan variabel. Nah, terus variabel apa saja yang dibuat dan serta tipe datanya. Di sini variabel yang saya buat itu ada bil 1. Bil ini maksudnya bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 itu tipe datanya itu tipe data real, bilangan real. Kemudian ada operasi 1, operasi 2. Ini tipe datanya char. Char ini tuh maksudnya dia bakalan memiliki tipe datanya itu sama. Maksudnya itu kayak kalau misalnya tipe datanya itu huruf, maka tipe datanya salah. Kalau misalnya yang kita gunakan itu huruf, maka yang bisa kita masukkannya itu nanti huruf. Kemudian ada hasil 1, hasil akhir. Nah, ini tipe datanya itu tipe data real. Pertanyaannya itu apa yang terjadi jika kita asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan? Jika kita asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan terlebih dahulu pada var, maka programnya itu akan error. Dan bagaimana jika tipe datanya itu tidak dibuat? Jika kita tidak membuat tipe data, meskipun kita membuat variabelnya, tapi kita tidak membuatkan tipe datanya, maka programnya itu akan error. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, itu kegunaan tanda titik 2, titik koma sama dengan, dan titik 2 sama dengan. Oke, untuk titik 2 sama dengan ini tuh berdasarkan program yang saya buat ya, konteksnya. Titik 2 ini tuh untuk ini. Nah, titik 2 nya itu untuk ini, untuk menurutkan misalnya ini nambah misalnya ini kan nama variabel, terus ya di sebelahnya itu untuk tipe datanya, kayak pembatasnya gitu. Nah, untuk titik koma itu sendiri, ini tuh untuk pemisah antara statement atau pernyataan gitu. Untuk sama dengan di sini konteksnya itu sebagai pembanding. Kemudian untuk titik 2 sama dengan ini tuh sama dengan, cuman kayak penugasan, jadi diberikan tugas gitu. Nah, contohnya itu saya akan menjelaskan
contoh perbedaan antara sama dengan dan titik dua sama dengan. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini ada nama titik dua sama dengan, terus sama di sini. Nah, ini contohnya dari penugasan yang saya maksud. Jadi nama variabelnya itu kayak ditugaskan untuk sama dengan nilai dari nama ini. Nah, sementara untuk sama dengan itu seperti yang saya bilang tadi, itu sebagai pembanding. Jadi di sini ada hello dengan huruf kapital sama dengan hello dengan huruf kecil. Ya, ini if dari kondisi, nanti akan saya jelaskan. Oke, nomor 4 itu jelaskan begin dan end. Apa bedanya end titik koma dan end dengan titik, dan apa gunanya juga begin dan end dalam kondisi if. Jadi begin dan end ini tuh digunakan untuk memulai dan mengakhiri program. Begin untuk memulai dan end itu untuk mengakhiri program. Apa bedanya end titik koma dengan end titik? Jadi misalnya kita membuat program if dan if-nya itu ini sekalian untuk menjawab pertanyaan dari apa gunanya begin dan end dalam kondisi if. Jadi dalam kondisi if begin dan end ini digunakan jika if-nya itu memiliki jika ada kondisi lebih dari 2. Maksudnya bukan lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi multi kondisi gitu. Oke, bentar. Nah, n-nya di sini, n titik komanya ini digunakan jika misalnya kita tidak mau mengakhiri programnya itu. Sementara jika kita ingin mengakhiri program, maka n yang digunakan itu n dengan titik. Pertanyaan nomor 5 itu jelaskan case sensitif dan case insensitif. Jadi, case sensitif itu kayak misalnya kita punya, misalnya di sini ada mana. Nah, ini. Aduh, kelihatan gak ya nanti. Misalnya sini ada nama dengan huruf kapital, dengan nama dengan huruf kecil. Nah, nama dengan huruf kapital dengan nama dengan huruf kecil ini itu dianggap sebagai dua nilai yang berbeda meskipun sama-sama nama. Sementara untuk case insensitif, jadi dalam case insensitif itu kebalikan dari case sensitif. Nama yang dengan huruf kapital maupun nama dengan huruf kecil, yang contoh yang saya tunjukkan tadi, itu akan dianggap sebagai nilainya itu sama. Contoh dari case sensitif itu ada string literal. String literal itu yang menggunakan tanda kutip. Sedangkan untuk contoh case insensitive itu nama variabel. Contohnya itu seperti yang saya tunjukkan tadi, yang ini. Nah, ini string literal, yang ini. Jika misalnya kita memiliki ini nama variabel, misalnya kalian telah membuat misalnya kalian telah mendeklarasikan variabel nama dengan huruf kapital dengan nama dengan huruf kecil sebelumnya. Nah, nama dengan huruf kapital ini tidak akan dihitung karena dianggap sama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, case insensitive itu tidak menganggap tulisan nama ini tuh berbeda. Jadi nanti yang akan dianggap itu cuman ini nih, nama dengan huruf kecil ini, karena merupakan operasi terakhir gitu. Oke, selanjutnya ada komentar dan komentar satu baris dan komentar multibaris.
dan komentar multibaris. Oke, jadi komentar ini tuh sebenarnya tujuannya hanya untuk memberikan catatan atau penjelasan pada pengguna. Ya, jadi pengguna juga bebas jika tidak ingin menggunakan komentar ini. Hanya saja mungkin akan kesulitan untuk memahami maksud dari program yang dibuat itu, karena tidak ada catatan di sana. Dan komentar ini tuh juga tidak akan dianggap oleh compiler, jadi tidak akan dianggap sebagai program gitu. Komentar ini tuh ada komentar satu baris. Komentar satu baris itu yang bisa kalian lihat dalam ini, yang kayak gini. Itu komentar satu baris itu dibuat dengan menggunakan ini, garis miring 2 kali. Sementara untuk komentar multibaris itu menggunakan kurung kurawa dan menggunakan tanda bintang, baik di depan maupun di akhirnya. Oke, penjelasan selanjutnya itu untuk write dan write ln. Jadi write ini tuh untuk menampilkan output berdasarkan program yang telah diproses tadi. Ini misalnya ini kayak gini, write ln. Nah, ini masukkan bilangan pertama. Nanti masukkan bilangan pertama ini akan muncul di layar pengguna. Nah, terus apa bedanya write dengan write ln ini? Bedanya itu cuman ini, kalau misalnya write ln itu akan menambahkan kelang dalam di layar nantinya. Hanya itu perbedaannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan ke-8, itu ada read dan read ln. Jadi untuk read ini tuh untuk membaca input yang dimasukkan oleh pengguna. Kayak yang ini. Kayak yang ini misalnya. Read ln. Nah, nanti input pengguna itu dimasukkan ke bilangan 1, ke bilangan 1 ini. Dan read ln itu sama aja kayak write ln tadi. Ln-nya itu berfungsi sebagai kelang gitu. Pertanyaan ke-9 itu ada if. Itu ada penjelasan untuk if dan then. Jadi untuk if ini tuh sebagai kondisi gitu. Kayak misalnya yang ini. Kayak misalnya yang ini. Ini if kondisinya itu, if jika hello dengan huruf kapital ini sama dengan hello yang kecil ini, then ini tuh ya untuk memproses kalau misalnya nilai if-nya ini tuh true, then write ln sama, maka akan dituliskan sama. Else, oh ya, ini ada penjelasan tambahan untuk else ini tuh kalau misalnya si ini if yang di atas ini itu salah, maka else yang akan muncul nanti. Else write ln tidak sama. Oke, pertanyaan ke-10 itu ini penjelasan tambahan untuk else. Apa bedanya else if dan if else? Nah, jadi penjelasan ini tuh berdasarkan apa yang saya pahami ya, tentu saja. Else ini tuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini tuh untuk misalnya then-nya ini tuh nilainya tuh benar. Nilainya itu salah, maka yang akan diprosesnya itu else. Nah, untuk else if ini tuh untuk jika misalnya proses dari if-nya itu lebih dari 1. Gini. Lebih jelasnya itu, aduh, tidak kelihatan.
Mana? Nah, if operasi 1 ini tuh sama dengan 10, sama dengan tambah. Misalnya pengguna tadi tuh memasukkan tambah ke sini, maka hasil satu variabel yang telah kita buat tadi, hasil satunya itu nanti akan ditambahkan dengan bilangan 1 yang telah dimasukkan oleh pengguna dengan bilangan 2 yang juga sudah dimasukkan oleh pengguna. If kalau misalnya ternyata pengguna itu tidak memasukkan tambah, ternyata pengguna memasukkan tanda kurang, maka operasi yang dilakukannya ini tanda kurang. Begitu terus. Begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk if else kayak yang tadi, if else itu bisa kalian lihat juga di sini di akhir ini. Nah, else ini tuh seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya nilainya itu salah ternyata, jadi misalnya nilainya itu tidak valid lah, anggaplah, maka yang akan diteruskan itu di sini sudah di bawahnya itu ada write ln. Operasinya itu misalnya di operasi pertamanya itu tidak valid. Nah, selanjutnya itu apa maksudnya dari ini, dari komentar di bawah komentarnya itu tampilan hasil akhir, apa maksudnya dari write ln hasil akhir titik 2 ini, titik 2 Jadi di sini si 0 ini tuh sebagai kita jelaskan dari awal. Jadi write ln ini tuh nanti akan menampilkan hasil akhir yang dimana nilainya itu didapat dari variabel hasil akhir yang telah kita dapatkan. Kemudian untuk 0.22 ini, nah untuk nolnya itu berfungsi sebagai rentang antara si hasil akhir dengan angkanya itu. Jadi kayak misalnya itu ya kayak diberikan spasi begitu. Kemudian untuk angka 2 di sini tuh maksudnya sebagai angka desimal yang akan muncul di belakang koma. Dan apa jadinya jika tidak ada 0.2 ini. Jadi kalau misalnya tidak ada 0.2 ini, maka program itu akan menganggapnya sebagai maka angka yang akan ditampilkan nanti itu berdasarkan default dari si compiler yang kalian gunakan itu. Jadi itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk tugas Pascal nomor 3 ini. Saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas, karena mungkin saya kurang teliti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.